selamat siang. Saya hari ini akan menjelaskan tentang peta. Pengertian peta menurut para ahli. Menurut Erwin Royce, peta adalah gambaran konversi permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai penampakan dan ditambahkan tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau referensi unsur-unsur ketetapan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada. Kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada satu bidang datar yang diperkecil atau diskalakan. Menurut Aryono Prihandyito, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. 4. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tingkat pembangunan. Fungsi peta. Secara umum, fungsi peta yaitu sebagai berikut. Berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Berfungsi untuk alat analisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Berfungsi untuk alat untuk menjelaskan rencana-rencana ajukan. Berfungsi untuk alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Tujuan peta. Tujuan pembuatan peta adalah sebagai berikut: menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisa data spasial seperti perhitungan volume, memberikan informasi dalam rencana tata kota dan pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya. Komponen peta. Peta adalah sebuah alat bantu dalam geografi. Sebuah peta yang ideal harus bisa dibaca dan dipakai dengan mudah. Oleh sebab itu, dalam pembuatannya harus dilengkapi dengan sebuah komponen tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Judul peta. Peta harus dikasih judul atau identitas yang mencerminkan isi peta. Pada umumnya, judul peta diletakkan di bagian atas tengah dan di luar garis tepi. Ukuran huruf untuk judul disesuaikan dengan besaran sebuah peta. 2. Mata angin atau petunjuk arah. Mata angin harus dicantumkan dalam peta untuk mengetahui sebuah arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. 3. Skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kalau dibagi menjadi 3, yaitu skala angka. Misalkan 1:2.500, artinya setiap 1 cm berjarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Skala garis. Skala ini dibuat dengan bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu pada tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata. 4. Simbol. Pada umum, simbol yang digunakan sifatnya tetap, misalkan simbol kota, ibu kota negara, jalan kereta api, dan sungai. Adapun peta
tematik simbol yang dipakai memiliki sebuah ketentuan-ketentuan menurut temanya. Secara umum, simbol dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni simbol titik, garis, wilayah atau area, dan warna. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau graf. Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas jumlah dalam bentuk persentase. Simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola yang menunjukkan volume semakin besar, dan sebaliknya semakin kecil simbol bola berarti semakin kecil. Legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah garis tepi. Warna peta digunakan untuk membedakan penampakan atau objek permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Warna simbol dalam peta terdiri dari 8 warna, yaitu warna hijau. Hijau menunjukkan satu daerah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Biasanya bentuk muka bumi yang terdapat pada ketinggian kurang dari 200 meter didominasi oleh dataran rendah. Dataran rendah di Jawa terdapat di sepanjang utara pantai selatan. Warna merah menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif. Warna merah juga sering dijumpai dalam suatu provinsi. Warna hijau muda menunjukkan suatu daerah memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Bentuk muka bumi yang ada di daerah ini berupa daerah landai dengan disertai bentuk-bentuk muka bumi bergelombang dan bukit. Penyebaran bentuk muka bumi hampir menyeluruh di atas dataran rendah. Warna kuning menunjukkan suatu daerah yang menuju ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Bentuk muka bumi yang di daerah ini didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan dan pegunungan rendah. Penyebaran dari muka bumi ini berada di bagian tengah-tengah dari Provinsi Jawa Tengah dan paling luas di sebelah tenggara Kabupaten Sukoharjo. Warna coklat muda menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 di atas permukaan air laut. Bentuk muka bumi yang didominasi oleh daerah ini berupa pegunungan sedang disertai gunung-gunung yang rendah. Penyebaran dari bentuk muka ini berada di bagian tengah Jawa seperti sekitaran Bumiayu, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Salatiga, dan Tawangmangu. Warna coklat menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 di atas permukaan air laut. Bentuk dari muka bumi di daerah ini didominasi oleh gunung-gunung relatif tinggi. Penyebaran dari gunung-gunung tersebut sebagai besar dari bagian tengah Jawa Tengah. Warna biru keputihan. Warna biru menunjukkan warna keterampilan perairan. Warna biru keputihan menunjukkan wilayah perairan kedalaman kurang dari 200 meter. Untuk muka bumi dasar laut di wilayah ini didominasi oleh bentuk lengkung yang relatif landai. Zona ini wilayah disebut zona neritik. Penyebaran dari zona ini adalah sekitar pantai. Di wilayah perairan darat warna ini menunjukkan danau dan rawa. Di Wonogiri terdapat waduk gajah mungkur. Di Bawen terdapat Rawapini. Di sekitar Kabupaten Kebumen terdapat waduk Wadaslinang dan Sempor, dan masih ada beberapa waduk kecil lainnya. Warna biru muda menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman 200 sampai 2000 meter. Bentuk muka bumi dasar laut di wilayah ini didominasi oleh bentuk lereng yang relatif terjal.
Wilayah ini merupakan kelanjutan dari zona Nearctic, namun wilayah ini tidak tergambar dalam peta umum. Warna biru tua. Warna biru tua menunjukkan perairan laut kedalaman lebih dari 2000 meter. Bentuk muka bumi dasar laut ini sekitar Pulau Bali pada kedalaman lebih dari 2000 meter sulit untuk diketahui dan tidak bisa diintervensikan dalam peta. Namun biasanya bentuk muka bumi laut tepat berupa dataran, gubuk laut, drapel, dan palung laut. Bentuk muka bumi seperti ini juga tidak tergambar pada peta umum. 7. Garis astronomis. Garis astronomis terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis-garis itu berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta utama. Tanda-tanda koordinat. Garis-garis astronomis umumnya digambarkan dengan sebuah garis pendek memotong garis tepi. Garis tepi. Garis tepi adalah sebuah garis yang membatasi ruang peta. Umumnya berbentuk garis persegi 4. Sumber peta. Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi suatu lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. 10. Tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu peta itu dibuat. Tahun pembuatan peta ini penting untuk dicantumkan kasusnya pada peta yang sifatnya data selalu mengalami perubahan. Insert. Insert adalah peta kacang disisipkan di peta umum. Macam-macam insert antara lain insert yang menunjukkan lokasi, berfungsi untuk menunjukkan letak daerah yang belum dikenal. Insert jelas berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Insert penyambung berfungsi untuk menyambung daerah yang terpatung pada peta utama. 12. Tipe huruf. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam-macam penggunaan lettering. Objek histografi ditulis sebagai huruf tegak. Contoh Surakarta. Objek hidrografi ditulis dengan huruf miring. Contoh Laut Jawa. 13. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis melintang dari arah barat sampai timur atau dari timur sampai barat. Garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara sampai selatan atau selatan sampai utara. Macam-macam peta. A. Berdasarkan isinya. Berdasarkan isi peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Peta umum. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan penampakan bumi, baik fenomena atau budaya. Peta umum ini dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Peta topografi, yakni jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambarkan dalam sebuah bentuk garis kontur. Garis kontur inilah yang disebut garis peta pada peta yang menghubungkan tempat-tempat memiliki ketinggian yang sama. Peta koreografi, yakni peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Contohnya peta koreografi adalah atlas. Peta dunia atau geografi, yakni jenis peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. 2. Peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema bentuk khusus. Contohnya pada peta politik, peta geologi, pada peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis peta tematik, yaitu batasan wilayah. Peta ini menunjukkan batasan-batasan wilayah yang memiliki kekuasaan komunikasi tertentu. Peta budaya. Peta ini menunjukkan bekas kampung, kuburan, tempat suci,
tempat upacara adat, lokasi untuk mengumpulkan hasil hutan, daerah terlarang, dan lain-lain. Tujuan peta ini untuk menunjukkan sejarah suatu masyarakat dan kemungkinan hubungan dengan wilayah. Peta pemanfaatan hutan. Informasi peta yang menunjukkan bagaimana masyarakat kampung memanfaatkan hutan untuk berburu dan memungut hasil hutan, seperti tanaman obat, bahan makanan, kayu bakar, dan bahan bangunan. Peta pengetahuan ekologi lokasi. Informasi dari peta ini menunjukkan bagaimana masyarakat kampung memanfaatkan hutan untuk berburu dan memungut hasil hutan, seperti tanaman obat, bahkan makanan, kayu, atau bahan bangunan. Peta kepemilikan lahan. Peta ini menunjukkan kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki setiap orang. Pada masyarakat adat, kepemilikan lahan umumnya individu, biasa diwarisi dari leluhur yang memperoleh bagian secara adat. Pada bagian masyarakat ada biasanya terdapat kepemilikan keluarga dan kolektif yang dikelola bersama-sama. Peta pengetahuan ekologi lokasi menunjukkan pengetahuan masyarakat lokal tentang di mana hewan dapat ditemukan, wilayah mereka, lokasi bagian taman, lokasi yang cocok untuk ditanami, tempat untuk menemukan ikan di sungai atau pada kelerengan pada tanah udah longsor dan sebagainya. B. Berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sumber datanya, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Peta turunan adalah jenis peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Peta induk adalah jenis peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Berdasarkan skala. Berdasarkan skala, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Peta kadaster adalah jenis peta yang berskala 1:100 sampai 1:5000. Contohnya peta pesanan dan peta pertambangan. Peta besar adalah jenis peta yang berskala 1:5000 sampai 1:250. Contohnya peta kecamatan atau kabupaten. Peta sedang adalah jenis peta 200 yang berskala 250 sampai dengan 500. Contohnya peta provinsi. Peta kecil adalah peta yang berskala 1:500 sampai 1:1 juta. Contohnya peta negara. Peta geografis adalah peta yang jenisnya berskala 1:1 juta ke bawah. Contohnya peta benua dan dunia. Berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Peta datar atau peta 2 dimensi, atau peta biasa atau peta primari adalah jenis peta yang berbentuk datar dan permukaannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan memiliki perbedaan warna atau simbol dan lainnya. Peta timbul atau 3 dimensi atau peta geometri adalah jenis peta yang dibuat hampir sama, bahkan sama dengan kadar sementara di muka bumi. Pembuatan peta timbul dengan memakai bayangan 3 dimensi sehingga bentuk muka bumi tampak seperti aslinya. Peta digital adalah jenis peta pengelolaan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini bisa disampaikan dalam disket atau CD-ROM, contohnya pada citra satelit atau foto udara. Peta garis adalah sebuah jenis peta yang menyajikan data dalam bentuk penampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Pada peta foto adalah jenis peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara dilengkapi dengan garis, kontur, nama, dan legenda berdasarkan tingkat kedetailan.
Berdasarkan tingkat kedetailan, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu peta detail, peta yang skalanya 1/25.000, peta semi detail, peta yang skalanya 1/50.000, peta tinjau, peta yang skalanya 1/250. Cara membaca peta. Bagaimana cara membaca peta suatu kabupaten atau provinsi? Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Menemukan peta kabupaten dan provinsi. Peta kabupaten dan provinsi biasanya ditemukan dalam atlas. Atlas adalah buku yang berisi gambar-gambar peta. Kamu bisa menemukan peta kabupaten dan provinsi di atlas provinsi-provinsi. Data daftar isi atlas tersebut, cari nama provinsimu, kemudian bukalah halaman yang ditunjukkan pada daftar isi buku. Di halaman ini kamu dapat menemukan peta provinsimu. Menemukan letak wilayah. Letak suatu wilayah bisa ditunjukkan dengan menyebutkan letak astronomis. Bagaimana menemukan letak astronomis suatu wilayah? Tarik garis lurus mendatar di wilayah terluas sebelah utara dan selatan sebuah. Sebutkan angka koordinat garis tanda kedua garis itu. Kemudian tarik garis tegak lurus di wilayah terluas sebelah barat dan timur. Sebutkan angka koordinat garis bujur kedua garis itu. Kemudian kamu sudah menemukan letak astronomis wilayah provinsi atau kabupatenmu. Dengan cara di atas, mari kita tentukan letak astronomis Provinsi Banten. Letak astronomis Provinsi Banten kira-kira antara 105,1 derajat sampai 106,2 derajat bujur timur dan 5,8 derajat sampai 7,1 lintang selatan. Menyebutkan batasan-batasan wilayah. Batas wilayah berupa wilayah provinsi lain, bisa juga berupa penampakan alam di selat, laut, atau samudera. Sebutkan batas-batas di sebelah timur, selatan, dan utara. Menyebutkan pembagian wilayah. Perhatikan pembagian wilayah di peta yang kamu baca. Sebuah provinsi terdiri dari beberapa kabupaten. Sebuah kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sebuah kabupaten atau kecamatan di wilayah yang kamu pelajari. Menyebutkan penampakan alam dan buatan. Kamu tentu masih ingat arti simbol-simbol yang bisa terdapat di sebuah peta, bukan? Ada simbol-simbol untuk penampakan alam dan buatan. Sebutkan macam-macam penampakan alam dan buatan di peta yang kamu pelajari. Misalkan saja gunung, teluk, pembuatan bandar udara, jalur kereta api, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.